Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, salam olahraga. Yang terhormat, dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Andes Surisman MPD. Yang saya hormati, Bapak Johan Jiswoyo sebagai dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati, dosen pembahas, Bapak Lungit Wicaksono MPD. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Lungit Wicaksono MPD yang telah berkenan hadir pada seminar hasil saya pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Dr. Andes Surisman MPD yang telah membimbing dan mengarahkan saya pada saat menyusun skripsi ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Johannes Siswoyo MPD yang telah membimbing saya di setiap kelalaian saya pada saat menyusun skripsi ini. Terima kasih juga untuk para audiens yang telah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri seminar hasil saya pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Bayu Aji Tiastono dengan NPM 211305105 merasa bersyukur karena dapat melaksanakan seminar hasil saya dengan judul Pengaruh Latihan Resisten Band dan Dumbbell terhadap Keterampilan Smash pada Siswa Ekstrakurikuler Bola Voli SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Besar harapan saya kepada Bapak selaku pembimbing dan pembahas untuk selalu mengarahkan serta membimbing hingga saya menyelesaikan skripsi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan langsung memaparkan hasil dari skripsi saya dengan judul Pengaruh Latihan Resisten Band dan Dumbbell terhadap Keterampilan Smash pada Siswa Ekstrakurikuler Bola Voli SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Untuk dosen pembimbing saya, yaitu yang pertama Bapak Dr. Andes Surisman MPD, dan yang kedua Bapak Johan Jiswoyo MPD, serta dosen pembahas saya Bapak Lungit Wicaksono MPD. Masuk yang pertama yaitu latar belakang. Olahraga berperan penting dalam menjaga kesehatan dan membentuk karakter siswa, dan bola voli adalah sebagai salah satu cabang olahraga populer yang membutuhkan teknik khusus. Dan salah satu tekniknya yaitu adalah teknik smash yang memerlukan kekuatan, koordinasi, dan akurasi. Namun, hasil observasi di SMA Negeri 6 Tulang Bawang Barat menunjukkan keterampilan smash siswa masih kurang optimal karena berbagai kendala teknis dan kurangnya variasi latihan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengaruh kombinasi latihan resisten band dan dumbbell untuk meningkatkan keterampilan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Selanjutnya, masuk ke dalam identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini terdapat 4 poin. Untuk yang pertama, masih banyak siswa yang belum tepat dalam mengenai bola pada saat melakukan smash. Yang kedua, masih banyaknya siswa yang posisi tangannya belum sesuai saat melakukan smash. Yang ketiga, masih banyak siswa yang belum mampu mengontrol bola dengan baik saat melakukan smash. Dan yang keempat, waktu atau timing siswa dalam melakukan smash masih belum tepat. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu, apakah terdapat pengaruh latihan resisten terhadap keterampilan smash siswa ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat? Rumusan masalah yang kedua, yaitu apakah terdapat pengaruh latihan dumbbell terhadap keterampilan smash siswa ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat? Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu, apakah ada perbedaan antara latihan resisten band dan dumbbell terhadap keterampilan smash siswa ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh latihan resisten band terhadap keterampilan smash siswa ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh latihan dumbbell terhadap keterampilan smash siswa ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan antara latihan resisten band dan dumbbell terhadap keterampilan smash siswa ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Latihan resisten band
Pengertian latihan resisten band adalah salah satu bentuk latihan kekuatan yang menggunakan pita elastis sebagai alat untuk memberikan beban atau resistensi pada gerakan tubuh. Selanjutnya latihan dumbbell. Pengertian latihan dumbbell itu sendiri adalah salah satu bentuk latihan kekuatan yang menggunakan dumbbell sebagai alat utama untuk memberikan beban pada gerakan tubuh. Selanjutnya masuk ke smash, yaitu rangkaian gerakan smash. Pada rangkaian gerakan smash ini terdapat 4 poin atau 4 gerakan. Untuk yang pertama yaitu sikap permulaan atau persiapan, yang kedua tolakan, yang ketiga pukulan ketika di udara, dan yang terakhir sikap akhir. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu adalah populasinya siswa ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat, dan sampelnya itu sendiri yaitu seluruh siswa ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat yang berjumlah 30 siswa. Untuk desain penelitian ini sendiri yaitu pretest dan post-test design. Pada skripsi ini menggunakan teknik analisis data yaitu uji prasyarat dan uji hipotesis. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen A, yaitu kelompok resisten band. Deskriptif statistik kelompok eksperimen A yaitu pada saat pretest, kelompok eksperimen A mendapatkan nilai 5,267 pada meannya atau rata, dan pada mediannya yaitu mendapatkan nilai 5, pada modusnya mendapatkan nilai 8, standar deviasi mendapatkan nilai 2,712, dan pada saat pretest ini kelompok eksperimen A mendapatkan nilai minimum yaitu 1 dan nilai maksimumnya 10. Namun ketika sudah dilakukan treatment dan sudah di tes atau post-tes akhir mendapatkan nilai ratanya yaitu 13,60, mediannya 13, modusnya 13, standar deviasinya 3,247, nilai minimumnya 8 dan nilai maksimumnya 21. Kemudian ada distribusi frekuensi hasil smash kelompok eksperimen A. Di sini pada saat pretest kelompok eksperimen A ini kategori baiknya ada 0 dan presentasinya 0%. Baik kategori baiknya ada 0 juga, presentasinya masih 0%. Kategori cukupnya ada 1, presentasinya 7%. Kategori kurang ada 8, presentasinya 53%. Dan kategori kurang sekali yaitu ada 6, presentasinya 40%. Namun ketika post-test ada peningkatan. Kategori baiknya mendapatkan 1, persentase 7%, kategori baik 3, presentasinya 20%, kategori cukup ada 9, presentasinya 60%, kategori kurang 2, presentasinya 13%, dan kategori kurang sekali yaitu 0, presentasinya 0%. Selanjutnya, deskriptif statistik kelompok eksperimen B, yang dimana eksperimen B ini adalah dumbbell. Pada hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen B. Untuk pretestnya sendiri mendapatkan hasil rata 5,40, mediannya 5, modusnya 3, standar deviasinya 2,667, nilai minimumnya 0, dan nilai maksimumnya 9. Namun setelah dilakukannya treatment dan tes kemudian dilakukan post-test atau tes akhir, mendapatkan nilai rata 13,20, median 12, modus 12, standar deviasinya 2,981, nilai minimumnya 8, dan nilai maksimumnya 19. Ada pula distribusi frekuensi hasil smash kelompok eksperimen B, yaitu pada saat pretest kategori baik sekalinya terdapat 0 dan presentase 0%, kategori baik 0 juga presentase 0%, kategori cukup masih 0 dan presentasi 0%, kategori kurang terdapat 10 anak dengan presentase 67%, dan kategori kurang sekali ada 5 anak dengan presentase 33%. Namun pada saat post-test atau tes akhir, kategori baiknya masih 0 dan presentasinya 0%, dan baiknya naik menjadi 3
dengan persentase 20%, kategori cukupnya naik menjadi 11 dengan persentase 73%, kategori kurang ada 1 dengan persentase 7%, dan kategori kurang sekali terdapat 0 dan persentase 0%. Selanjutnya, hasil uji prasyarat, yaitu yang pertama uji normalitas, kelompok eksperimen A, L hitungnya menunjukkan pada angka 0,132 yang berketerangan normal karena L hitung ini lebih kecil daripada L tabel. Kemudian hasil post testnya kelompok eksperimen A menunjukkan angka 0,144 dengan keterangan normal, yaitu karena L hitungnya lebih kecil daripada L tabel. Kelompok eksperimen B, pretestnya menunjukkan L hitung 0,149 dan ketika post test menunjukkan angka 0,099, yang dimana semua data tersebut normal karena L hitungnya lebih kecil daripada L tabel. Kemudian selanjutnya setelah uji normalitas, dia lakukan lagi uji homogenitas, yaitu terdapat kelompok eksperimen A, F hitungnya bernilai 1,434 dan kelompok eksperimen B 1,249, yang dimana data tersebut homogen karena F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Selanjutnya, hasil uji paired sample t-test. Dari tabel tersebut, bisa kita lihat bahwa kelompok eksperimen A nilai T hitungnya adalah 19,255 yang dimana lebih besar daripada T tabel. Hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan data hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen A. Dan data kelompok eksperimen B, nilai hitungnya bernilai 17,359, lebih besar daripada T tabel yang hanya berjumlah 2,145. Hal ini juga berarti ada menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan pada data hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen B. Selanjutnya, hasil uji independent sample t-test. Hasil uji statistik menunjukkan pada pretest kelompok eksperimen A dan B. Nilai T hitung adalah 0,0709, lebih kecil daripada T tabel yang berjumlah 2,048. Dan pada post test, T hitungnya 0,19, lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,048. Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil pretest dan post test kedua kelompok eksperimen tersebut. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh latihan resisten band dan dumbbell terhadap keterampilan smash siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Hasil menunjukkan bahwa kedua metode latihan memberikan peningkatan signifikan dengan resisten band menghasilkan peningkatan yang lebih tinggi, T hitungnya 19,255 dibanding dumbbell dengan T hitung 17,359. Keduanya melebihi T tabel yaitu 2,145. Resisten band dinilai lebih efektif karena melatih kekuatan, koordinasi, dan fleksibilitas secara bersamaan, sehingga lebih sesuai dengan karakteristik gerakan smash. Temuan ini dapat menjadi acuan untuk mengutamakan resisten band dalam program latihan teknik menyerang atau smash. Kesimpulannya, yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara latihan resisten band terhadap peningkatan keterampilan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 6 Tulang Bawang Barat dengan T hitung 19,255 lebih besar daripada T tabel yang berjumlah 2,145. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara latihan dumbbell terhadap peningkatan keterampilan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 6 Tulang Bawang Barat dengan T hitung 17,359 lebih besar daripada T tabel yang berjumlah 2,145. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara latihan resisten band dan dumbbell terhadap peningkatan keterampilan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Kemudian masuk ke saran. Yang pertama, saran bagi pelatih ekstrakurikuler bola voli. Disarankan untuk mengintegrasikan latihan resisten band ke dalam program latihan karena metode ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan smash. Yang kedua, bagi siswa disarankan untuk melaksanakan latihan resisten band secara teratur dan sesuai dengan petunjuk pelatih agar mendapatkan hasil maksimal dalam
peningkatan kemampuan teknik smash. Yang ketiga, bagi guru olahraga, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memilih metode latihan fisik yang relevan dan efisien, terutama pada teknik-teknik yang memerlukan kekuatan dan koordinasi seperti smash. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, itu diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti daya ledak otot, akurasi smash, atau koordinasi, serta melibatkan jumlah sampel yang lebih besar agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan mendalam. Sekian presentasi ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.